Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah, sahibul haul, keluarga besar almarhum Bapak Haji Khalid bin Engkong Haji Mahmud, yang dalam hal ini anak dan mantu, wabil khusus guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Matin, dan juga para keluarga besar almarhum yang malam hari ini dihaulkan. Kita doakan mudah-mudahan almarhum yang berada di alam barzah senantiasa diterima seluruh nilai amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, malam hari ini kita menghaulkan almarhum Bapak Haji Khalid. Yang pertama, beliau ini menjadi orang yang sempurna, terutama sempurna rukun Islamnya, karena beliau kembali ke hadirat Allah dalam keadaan sudah melaksanakan ibadah haji. Ini yang paling mahal, Pak. Mati kita sudah apa? Sempurna rukun Islam kita. Ini yang mahal. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling kagak kita mati, Pak, dalam keadaan beragama Islam. Paling kagak. Lebih bagus lagi kalau kita mati dalam keadaan beragama Islam yang sempurna. Sempurna rukun Islamnya. Ini lebih bagus. Kenapa begitu? Karena Rasulullah mencontohkan begitu. Nabi tutup mata, Nabi mati setelah pulang haji. Jadi bulan Zulhijjah Nabi haji, kemudian bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup mata. Jadi Rasulullah tutup mata sudah sempurna rukun Islamnya. Karena ketika Nabi berada di Arafah, ayat Al-Quran yang terakhir surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ayat ini menendaskan, ya, ditegaskan oleh Allah ketika Nabi berwukuf di Arafah. Kata Allah, hari ini aku sempurnakan, sempurna nikmatnya, nikmat beragama Islam, sempurna nikmat Al-Quran, undang-undang umat Islam. Dan satu-satunya Allah proklamirkan, raditu lakumul Islam madinah. Jadi satu-satunya agama yang Allah ridho, ya agama Islam. Alhamdulillah ya Pak ya, kita punya agama apa tuh?
Islam. Agama yang satu-satunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para bapak hari sekalian, target kita Pak, target kita ya, kalau bisa kita mati ya Allah setelah rukun Islam kita Pak sempurna. Kalau bisa begitu Pak ya. Makanya orang-orang yang sudah mati belum pergi haji Pak ya, duitnya ada, warisannya ada, yang pertama dilakukan apa Pak? Bayar hutang dia. Yang kedua, badalin haji dia, supaya dia yang berada di alam kubur apa Pak? Mendapatkan kesempurnaan agamanya. Nah, ini hadiah yang paling besar. Nah, malam hari ini kita haulkan almarhum Bapak Haji Khalid dalam rangka memberikan nasihat sama kita. Kalau bisa Pak ya, pesan beliau, lo kalau mati kayak gua nih, begitu Pak ya. Udah pergi haji baru apa tuh? Baru mati. Oleh karena itu tugas kita Pak berdoa dah. Berdoa, berusaha, minta sama Allah. Ya Allah, kalau bisa saya mati apa? Dalam keadaan Islam kami sempurna. Maka ada doa dari Rasulullah Pak ya. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman, gitu Pak ya. Wa khtim lana bi husnil khotimah, ada begitu. Jadi apa dia? Tutup kami ya Allah dalam keadaan beragama Islam. Kalau perlu Islamnya betul-betul apa tuh? Sempurna. Para bapak hari sekalian, itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, almarhum ini adalah orang yang sangat beruntung Pak, karena punya anak solehah Pak ya. Anak yang soleh, anak yang soleha, dalam satu kaul ulama mengatakan apa Pak? Al-waladu as-saleh fid dunya yanfa. Kalau kita punya anak soleh di dunia aja Pak, udah bermanfaat. Di dunia sudah bermanfaat. Makanya kalau bapak-bapak punya anak banyak Pak ya, itu luar biasa tuh Pak. Makanya ada bahasa banyak anak banyak apa? Rezeki. Coba kalau anaknya 10 Pak, Lebaran kalau daging sarang sekilo Pak ya, 10 kilo Pak. Lah nenek aki-aki makan daging 10 kilo, sebulan juga enggak apa? Enggak habis. Kemudian duitnya sejuta, udah berapa? 10 juta. Kadang-kadang ada Pak, anak ngeliat, oh nih baba kesukaannya sayur pucung. Ya kan, kalau dia nyayur pucung, ini ingetan kesukaan baba nih, bawain sana bawain. Anak yang satu lagi nyayur pindang bandeng Pak ya, ini kesukaan nenek-nenek nih, bawain. Nah, pucung dapat, sayur pindang apa? Dapat. Itu sudah kelihatan Pak, kalau anak soleh manfaat di dunianya jelas. Coba kalau anak-anak yang 10 ini Pak enggak pada soleh, aki-aki, nenek-nenek ngeribedin, mendingan kita taruh di panti asuhan, gitu Pak ya. Karena anak-anak yang ditinggalkan tidak soleh. Maka tugas kita Pak adalah bagaimana mencetak anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Makanya dalam hadis yang sudah sangat familiar Pak ya, orang mati itu kan meninggalkan 3 poin Pak ya. Salah satunya apa? Waladun saleh. Waladun saleh ini Pak, yad'u lahu, kata Nabi. Makanya di dalam hadis ini Pak, Nabi menggunakan kata waladun, bukan kata ibdun, bukan Pak.
Apa bedanya Pak kata walad dengan ibnun? Kalau walad itu Pak bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Ya, anak boleh mungut, anak boleh ngerawatin, anak murid, anak di majelis taklim. Nah, itu namanya walad, anak ideologis. Tetapi kalau dia ibnun Pak, itu anak yang biologis, anak yang boleh apa tuh? Ngelahirin dewek. Makanya Rasulullah luar biasa Pak ya, pakai kata apa tuh? Walad. Artinya bagi kita yang barangkali Pak ya belum punya anak, tapi nggak perlu pesimis, nggak perlu takut siapa yang doain gua nanti ya. Kalau kita punya murid banyak Pak, punya majelis taklim banyak, ya, ketika kita mati mereka berbondong-bondong doain kita. Itu yang Rasulullah tegaskan. Apalagi Pak ya, kalau dia guru Pak ya, kayak guru matin, mau acara nyorok dulu, begitu Pak. Kan begitu di kampung Pak ya. Ntar pulang acara nenteng lagi. Karena dia punya anak Pak tuh, walad as-saleh. Di dunia sudah dirasakan manfaatnya. Makanya orang Pak mencetak anak soleh berat, kagak gampang. Terutama Bapak, bagaimana nih anak supaya soleh? Dia sangat tergantung apa yang dimakan oleh anak itu. Kalau anak disuapin, dikasih makan dari harta yang tidak halal Pak, harta yang haram ya, maka dia jauh menjadi anak yang soleh. Ada makanan yang masuk ke dalam perut kita Pak, jangankan sampai sekilo, jangankan sampai sekarung Pak, satu butir kurma saja Pak yang kita makan ke dalam perut kita, itu menghalangi doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang pertama Sarah, tinggalnya di Palestina. Istri kedua namanya Hajar, tinggal di mana? Makkah Al-Mukarramah. Terus begitu menggilir, Palestina, Mekah, Palestina, Mekah, apa ya? Jadi kalau Bapak punya bini tebang Jakarta, Kerawang, mak kecil, ya Pak ya. Nabi Ibrahim Palestina apa? Mekah. Naiknya onta, sekali gilir 40 hari baru nyampe. Keburu pengennya apa tuh? Hilang Pak ya. Keburu pengennya udah hilang baru apa? Baru nyampe. Ketika Nabi Ibrahim Pak mau balik dari kota Mekah menuju ke Palestina, di depan Masjidil Haram ada tukang kurma. Karena jauh Pak ya, bawa bekal. Kalau orang kita makan Mekah, kurma buat apa? Oleh-oleh Pak ya. Dia mau buat bekal perjalanan. Beli Nabi Ibrahim di depan Masjidil Haram. Ketika ditimbang Pak, ada yang jatuh atuh, dicaplok. Kan biasa gitu kita Pak ya. Kita kadang-kadang jangan kan jatuh, ditimbangan nambahin dewek. Begitu Pak ya. Kalau kagak nambahin dewek, sambil ditimbang mulutnya sambil apa? Sambil nyobain. Makanya saya kalau mesen tuh sama jamaah kalau lagi di pasar korma, kebun korma, awas, bilang dulu sama tukangnya, halal nggak? Halal nggak? Halal, caplok. Oh, kalau nggak halal, jangan dimakan. Ini yang akan menolak ibadah kita sia-sia. Dicaplok Pak satu sama Nabi Ibrahim. Berangkat Nabi Ibrahim kemana? Ke Palestina. Sampai di Palestina seperti biasa Pak, Nabi Ibrahim iktikaf di Masjidil Aqsa. Dengar ada dua malaikat lagi sedang bercakap-cakap. Yang satu malaikat bilang begini, enak tuh kayak Nabi Ibrahim, segala doanya dikabul, segala permintaannya Allah ijabah, enak Nabi Pak ya. Kata malaikat yang satu,
Dulu itu mah. Sekarang Ibrahim udah nggak diterima doanya. Ibrahim udah ditolak dengan sebab dia makan satu butir kurma yang tadi jatuh itu ketika nimbang. Nabi Ibrahim dengar itu, Pak, langsung kabur balik ke kota Mekah. 40 hari lama, Pak ya. Ya, dari sini ke Pasar Bebelan kali, Pak ya. Sampai di Mekah, Pak, dia langsung ke tukang kurma tadi. Kata Ibrahim, tukang kurma yang nungguin, Pak, ternyata muda orangnya. Dia tanya, mana orang tua yang nungguin di toko kurma ini? Kata anak muda itu, oh itu bapak saya. Bapaknya ya. Yang sekarang yang nungguin siapa? Anaknya. Saya datang ke sini mau ketemu bapak kamu. Bapak saya 1 bulan yang lalu sudah dipanggil oleh Allah. Ya, mana jauh-jauh, Pak ya. 40 hari perjalanannya, tadi 1 bulan ya, Pak. Yang lalu sudah dipanggil oleh Allah. Untuk apa Anda mau bertemu dengan orang tua saya? Saya mau minta ridhonya, saya mau minta ikhlasnya. Karena saya 40 hari yang lalu telah makan 1 butir kurma yang jatuh di timbang itu. Kata orang itu yang nungguin, mohon maaf, saya punya saudara 11. Jadi saya nggak bisa, Pak, ngewakilin 11 saudara saya. Ya, kalau saya ikhlas, tapi 10 saudara saya belum tentu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan keikhlasan kurma yang pernah dimakan, silakan datang ke 10 saudara-saudara saya. Tuh, Pak. Coba bapak-bapak tuh, ibu-ibu ya, kalau belanja jengkol, belanja bawang, cabai ya, kita mah nggak tahu tuh jengkol sama bini kita boleh apa, boleh ngambil nambahin dewek, Pak ya. Makanya ibu-ibu hati-hati tuh, ya kan? Kan kalau belanja galakan ibu-ibu sama tukang apa tuh sayurannya, asal dipegang pantatnya juga orang sayuran, iya udah ambil Bu 2, gitu, Pak ya. Ini hati-hati karena itu makan ke dalam diri kita, Pak. Jadi kalau kita makan dari harta yang tidak halal, Pak, itu sebabnya kenapa doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab, Pak, ada hijab. Makanya tidak heran, Pak, kalau ada orang rajin sholat, rajin berdoa, rajin puasa, rajin segala-galanya ibadah. Tapi kalau dia jorok, Pak ya, bahasa kasarnya jorok begitu, Pak ya, makannya nggak bersih, Pak ya, jangan pernah berharap ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat anak apa? Anak yang soleh. Makanya saya katakan tadi, Pak, mencetak anak soleh berat. Karena kalau anak soleh di dunia saja, Pak, bermanfaat. Saya yakin nih, Pak, anak almarhum, Pak ya, anaknya berapa Guru Matin? 7, Pak tuh. Wah, luar biasa ini, Pak. 7, Pak ya. Jadi kalau ada anaknya sampai 7, Pak, sampai 7, kalau ini anak tidak bisa masuk surga, Pak, itu kecelakaan yang paling besar. Kecelakaan yang paling besar. Kenapa? Karena orang tua itu, kata Rasulullah dalam satu riwayatnya, huma jannatuk wa huma nar. Orang tua itu bisa surga buat kamu, orang tua juga bisa neraka buat kamu. Jadi kalau kita tinggal, Pak, sama nenek-nenek ini, berarti kan ini punya nenek-nenek satu, Pak ya. Nenek-nenek ini adalah apa, Pak? Adalah kunci surga. Halo? Nenek-nenek ini adalah kunci surga. Jadi kalau ada anaknya, halo, halo, suruh ngaso kali ini dah. Oke, tukang sonnya mau dikasih kopi kali ya. Jadi kalau ada, Pak, kita punya orang tua udah tua nih, Pak, kayak istrinya almarhum, Pak ya, nenek-nenek udah tua, anaknya 7, Pak, tidak bisa masuk surga,
maka itu kerugian yang besar. Kerugian besar. Karena orang tua dalam satu riwayat dia adalah pintu surga yang paling enak. Kita masuk surga Pak, pintu mana aja Pak? Enak Pak ya. Pintu mana aja Pak? Enak. Tetapi pintu yang paling enak di surga itu adalah pintu tengah. Bapak-bapak kalau nyari yang tengah enak kagak Pak? Oh, semuanya yang bilang kagak enak. Enak semua Pak ya? Yang tengah itu apa? Enak. Surga begitu Pak. Jadi pintu surga yang tengah itu pintu surga yang paling enak. Dan pintu surga yang tengah itu ada pada orang tua. Makanya kalau anaknya 7 Pak ini, sampai anaknya enggak bisa masuk surga, itu kecelakaan yang paling besar. Jadi surga kita Pak udah ada kuncinya di dunia, yaitu orang tua kita. Makanya kalau ada orang Pak sampai enggak akur sama emak bapaknya, kan ada Pak ya, berbulan-bulan itu sama orang tua nggak pernah datang lebaran, nggak pernah bawain apa-apa Pak ya, itu orang yang tidak akan pernah bisa masuk surga, karena dia itu kuncinya Pak. Oleh karena itu yang 7 ini Pak, yang 7 nih berebutan tuh, Nyak mau makan apanya? Sayur pucung, apa mau ke apa tuh HI Pak ya, apa mau kombo, apa mau apa, berebut karena hati dia senang Pak, hati dia senang, sudah pasti dari mulutnya keluar doa-doa apa terbaik. Apalagi dia ibu Pak, apalagi Pak ya. Karena doa seorang ibu Pak, doa seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah. Ya, kenapa Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Ibumu. Sampai Nabi 3 kali. Hadis ini menyatakan bahwa doa seorang ibu 3 kali lebih cepat dikabul oleh Allah. Makanya yang masih punya ibu, sering-sering Nyak doainnya. Nyak doain. Tugas dia mah doain aja dah. Apalagi udah nenek-nenek Pak ya. Doain. Ini manfaat kalau dia punya anak soleh di dunia sudah kerasa. Kemudian yang kedua Pak, anak soleh itu al-waladu as-saleh fil qabri yarfa. Di dalam kuburannya aja Pak, kalau kita punya anak soleh, dia sudah yarfa, sudah bisa mengangkat derajat orang tua. Karena apalagi tadi kata Guru Matin, kalau bisa ini setiap tahun katanya dia haulin. Setiap tahun Pak, almarhum sudah mendapatkan kiriman parsel terbesar. Kiriman doa, yasin, semua yang kita baca disampaikan ke dalam alam kuburnya. Sampai kapan ini Pak kita kiamat? Kalau anaknya yang 7 setiap hari, setiap sholat kirimin Fatihah, berarti sehari sudah 7 Fatihah dikali 5 kali sholat. Gimana gak manfaat itu? Gimana gak ngangkat derajatnya di dalam alam kubur? Ya, kalau punya anak banyak tuh Pak enak. Ilokan ini anak temang Fatihah, al-Fatihata liridho illa wala hadratin nabi summa ila ruhi almarhum al-walid Haji Khalid bin Haji Mahbub. Fatihah. Begitu doang ilokan kagak mau Pak ya. Berarti sehari dia Pak 7 kali 5. Luar biasa. Sampai-sampai Pak kalau kiamatnya masih 100 tahun lagi Pak. Kan kita nggak tahu kiamat berapa Pak ya. Katakan kiamat 100 tahun. Anaknya, mantunya, cucunya, cicitnya Pak doain. Bisa-bisa nanti almarhum ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dosanya habis. Satu riwayat ada Pak, satu riwayat. Jadi ketika ada orang dulu banyak melakukan dosa, sering maksiat, sering ninggalin perintah Allah Pak ya. Kemudian ketika dibangkitkan Pak, dibangkitkan yaumul ba'as Pak ya. Orang ini nggak ada dosanya. Dia nanya kepada Allah, ya Allah, saya dulu di dunia sering melakukan maksiat.
Kenapa ketika saya dibangkitkan saya nggak punya dosa? Allah menjawab bahwa ini adalah bidu'ai waladiklaka, dengan sebab doa anak kamu untukmu. Jadi doa kita itu Pak bisa mengikis. Kan di alam kubur Pak udah nggak nambah dosanya, tapi dikikis habis, dikit lagi terus kayak kita ngikisin gunung gitu Pak. Lah gunung apa tuh? Gunung emas gitu Pak ya. Gunung emas itu yang membuat longsor karena dikikis sama orang gitu Pak. Setrak lalu tahunan. Gunung apa juga habis Pak ya. Sama kayak kita di rumah punya duit sekarung Pak. Kalau dimakanin aja habis nggak Pak? Nggak nambah-nambah habis. Nah dosa kita Pak ketika kita di alam kubur, kemudian anak semuanya mendoakan kita, maka ketika dibangkitkan dosa kita apa tuh? Habis. Ini namanya anak soleh fil qabri yarfa. Kemudian yang ketiga Pak, waladu as-saleh, al-waladu as-saleh fil akhirah yasfa. Ketika kita punya anak soleh di akhiratnya nanti, dia akan memberikan syafaat. Umpamanya Pak ya, ternyata guru matin udah duluan masuk surga, anaknya Pak ya. Pas di surga dicari, lah bapak gua nggak ada ini. Menghadap Allah, ya Allah saya nggak mau masuk surga sebelum saya minta orang tua saya diangkat dari neraka. Tuh, jadi anak yang soleh bisa memberikan syafaat buat orang tua yang sedang berada di alam apa tuh? Apa di neraka Pak. Makanya saya katakan tadi Pak ya, mencetak anak soleh itu apa tuh? Berat, karena dia fungsinya Pak luar biasa. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah berikan kami anak-anak yang soleh, supaya anak-anak yang soleh ini betul-betul bisa memberikan manfaat buat orang tuanya. Anak yang soleh bisa memberikan apa tuh? Derajat buat orang tuanya. Anak yang soleh bisa memberikan syafaat. Nah pada malam hari ini Pak, pelajaran yang sangat berarti ketika kita memperingati hari haul Pak ya. Nah, mudah-mudahan almarhum di alam barzah ini Pak, di alam kubur gembira, senang. Amin. Apalagi kalau anaknya yang 7 akur semua Pak, akur semua itu, tambah senang ya. Akur kata itu, kata dalam ya, alhamdulillah. Makanya kalau ada yang akur, jeguk aja Bu, jeguk ya kan. Lu kagak kesian sama baba lo, begitu Maya. Kita kesian. Nah mudah-mudahan ini Pak, anak yang 7 masih Allah titipin satu kunci surga, yaitu istri almarhum. Itu kunci surga. Jangan pernah disakitin, jangan pernah diomelin, jangan pernah dikata-kata yang kasar. Mumpung masih ada, mumpung masih hidup, mumpung doanya masih mustajab. Kalau udah nggak punya orang tua Pak, siapa yang mau doain? Mau minta doa sama siapa kita? Tapi selagi kita punya orang tua, maka ngadep ke dia, nyak doain, nyak doain. Semua insya Allah Pak ya, apa yang kita cita-citakan pasti akan Allah berikan kemudahan dengan sebab doa mustajab dari orang tua. Nah para bapak hari ini sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus untuk almarhum Bapak Haji Khalid, semoga beliau senantiasa diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan seluruh para almarhumin, almarhumat yang diniatkan pada malam hari ini, kita doakan juga. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.